أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang dingin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan iman sehingga alhamdulillah kita mampu mengalahkan rasa kantuk kita, mengalahkan nafsu yang masih ingin tidur. Kita mampu mengalahkannya itu dan kita menerjang hujan, dan kita membuktikan itu dengan menghadiri salat subuh secara berjamaah di Masjid Agung Darussalam Serui. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hidayahnya, menambah lagi kekuatan iman kita sehingga kita semakin bertambah lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadi suri tauladan dalam kehidupan, yang mana langkah-langkah beliau, gerak-gerik beliau kalau kita ikuti maka kita selamat dunia sampai akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, melanjutkan sedikit kultum kemarin bahwasanya manusia ketika ingin mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupannya, maka dia harus senantiasa bersangka baik kepada Allah, dan kemudian yang kedua adalah kita harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Ini yang paling penting. Karena ketika seseorang berprasangka buruk kepada manusia, maka seseorang tersebut akan terhalang daripada husnul khatimah. Kenapa? Karena husnul khatimah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang Allah firmankan bahwasanya pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Nah, dalam tafsir dikatakan hari itu adalah hari kematian seseorang. Artinya saat itu walaupun hartanya banyak, anaknya banyak, tidak lagi bermanfaat untuk mengantarkannya ke sakaratul maut tadi, melewati sakaratul maut. Kecuali illa man atallah, kecuali orang yang akan berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang tidak ada dalamnya prasangka buruk kepada Allah, tidak ada prasangka buruk kepada sama makhluknya, sama manusia. Dan yang kedua adalah Nabi SAW sampaikan bahwasanya mencintai dunia adalah pangkal daripada segala keburukan. Saya ulangi, mencintai dunia adalah pangkal daripada segala keburukan. Sehingga Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, dunia boleh di tangan tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Silahkan punya apapun di dunia ini, tapi jangan sampai semua itu masuk ke dalam hati kita. Karena hati ini adalah tempat kita menaruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaan itulah yang membuat kita mudah, dan sebagian orang ketika sakaratul maut mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika hati dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ketika dunia diusahakan, silahkan dimiliki bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun bentuknya silahkan dimiliki, dan itu di tangan. Sehingga ada ungkapan dunia boleh dijinjit, akhirat boleh dijunjung. Sehingga
ketika sesuatu yang dijunjung ini pasti lebih utama dan lebih penting. Kenapa? Dunia dijinjing dan akhirat dijunjung, karena ketika akhirat seseorang goyang, maka dunia boleh dilepas sebentar dan diperbaiki akhiratnya. Hadirin, maksudnya adalah ketika kita di dunia ini, apapun kesibukan aktivitas kehidupan kita, jangan sampai semua itu membuat kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah ketika aktivitas kehidupan dunia kita semakin sibuk, maka jangan sampai perkara-perkara itu membuat kita lalai dengan akhirat kita. Sehingga hadirin jamaah subhanakumullah, inilah yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya kurang lebih 23 tahun, yaitu 10 tahun berada di Mekah dan 13 tahun berada di Madinah. Sehingga para sahabat ini ketika mereka mengusahakan harta dalam kehidupan mereka, mereka berusaha, mereka sampai kaya raya, itu semua tidak membuat mereka menjadi sombong, membuat hati mereka justru semakin khawatir, semakin waspada dengan kekayaan yang mereka miliki. Sehingga hadirin jamaah subhanallah, ketika perasaan itu sudah betul, cara menggunakannya, cara mendapatkannya dan cara menyalurkannya dengan baik, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apapun profesi mereka, apapun keadaan hidup mereka, Allah tidak mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat yang akhir zaman. Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kata Allah dalam Al-Qur'an, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Muhajirin dan ansar adalah orang muhajirin ini adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan orang ansar adalah orang penduduk asli Madinah yang mendiami kota Madinah, yang orang asli lah, orang kampung di situ, orang tempatan. Sedangkan orang yang berhijrah dikatakan muhajirin, orang yang kampungnya di Madinah adalah orang ansar. Maka Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini Allah perintahkan kepada kita semua agar kita mengikuti para sahabat. Maka apa konsekuensinya ketika kita mengikuti para sahabat? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan ridha kepada kalian dan kalian akan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Maka ini berhubungan erat dengan sakaratul maut seseorang. Maka dalam surah Al-Fajr ayat yang terakhir itu Allah akan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah panggil kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang jiwanya tenang. Maka Allah panggil kembali dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Maka hadirin jemaah subhanallah, ternyata inilah yang mesti kita cari dalam kehidupan, yaitu ketenangan hidup. Mutmainnah, ketenangan yang kita raih, yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Maka ketenangan itu hubungannya erat dengan ketaatan kepada Allah. Ketenangan itu hubungan erat dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu melanggar aturan-aturan Allah, maka walaupun dalam kehidupan ini dia mendapatkan semua fasilitas-fasilitas hidup, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup tersebut. Makanya kita lihat banyak berita, bahkan orang-orang yang banyak hartanya sekalipun, ketika dia melanggar hukum-hukum Allah, tidak mentaati perintah Allah, maka Allah membuat hatinya gersang. Dan Allah sudah ingatkan begitu. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hukum-hukum Allah, berpaling daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah akan membuat gersang kehidupannya. Jadi hatinya gersang. Hatinya itu selalu merasa tidak tenang. Sehingga bahkan Allah berjanji, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan nanti di hari-hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi dia bertanya ketika dibangkitkan,
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan dulu saya bisa melihat? Allah ingatkan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah ingatkan, ketika datang ayat-ayat kami kepadamu tapi kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun kamu pun akan dilupakan. Nauzubillah min zalik. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hati yang selamat, hati yang tidak ada di dalamnya kecintaan. Jadi kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Silahkan apapun yang kita miliki di tangan saja, di luaran saja. Tapi yang dalam hati kita adalah kecintaan kepada negeri akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita isi dengan husnuzan, sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada manusia. Maka pada hari ketika Allah ingatkan yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak-anak, yaitu sakaratul maut kita, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat, selamat daripada sangka buruk, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka Allah berjanji orang seperti itu mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian nikmatnya. Demikian kultum singkat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.